Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya, Ahmad Rida Aziz, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap berkuliah di era pandemi ini secara virtual. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan untuk kita semua. Pada hari ini, seperti biasa, teman-teman mahasiswa setelah melakukan absensi di link e-learning yang telah saya buat, silakan dikunjungi ahmadridai.id. Absennya ada di setiap pertemuan sebelum materi ya. Ingat teman-teman mahasiswa, jangan lupa absen. Terus hari ini merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Tentu teman-teman mahasiswa telah melalui banyak hal, telah belajar beberapa materi yang berkaitan dengan bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Jadi materi selanjutnya adalah masih seputar yang berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Hari ini kita akan lihat perkembangan ejaan bahasa Indonesia hingga sekarang. Jadi sudah beberapa kali ejaan bahasa Indonesia ini diperbaharui dan sampai sekarang. Oke, teman-teman mahasiswa, kita melangkah ke slide berikut. Langsung saja kita akan melihat perkembangan ejaan bahasa Indonesia seperti apa sampai sekarang. Ingat teman-teman mahasiswa, di akhir pembelajaran tetap ada kuis yang mohon dijawab dengan teliti, dengan baik. Oleh karena itu, silakan disimak materi perkuliahan bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, di slide pertama, kita akan lihat definisi ejaan. Ejaan ini adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi kata atau bunyi-bunyi bahasa dan sebagainya dalam bentuk tulisan. Kalau itu secara tertulis, maka dia diwujudkan dalam bentuk huruf dan penggunaan tanda bacanya. Jadi bukan hanya berupa tulisan saja, tetapi juga dalam bentuk lisan. Jadi secara lisan, maka itu biasanya kita sebut sebagai fonologis, fonem atau fonologis. Sedangkan tulisan, maka dia adalah morfologis atau morfemis, dan penggunaan tanda bacanya itu sintaksis. Sumbernya ini ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Baik, selanjutnya ejaan ini kan berasal, dasar katanya adalah eja. Ini bisa teman-teman lihat eja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut. Ejaan ini berkaitan, tadi sudah jelas bahwa berkaitan erat dengan aspek fonologis, yaitu aspek fonemis atau bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan morfologis, bagaimana pembentukan huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata. Dan sintaksis, bagaimana penggunaan tanda bacanya dalam melafalkan atau kata tersebut digunakan dalam kalimat. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang pertama, ejaan yang kali pertama hadir di Indonesia adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen ini adalah ejaan yang diciptakan oleh Van Ophusen beserta dengan ahli bahasa Engku Nawawi atau gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Jadi ejaan inilah yang kali pertama berlaku di Nusantara. Ejaan Van Ophusen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, juga sering disebut sebagai ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin atau alfabet ya.
Di ciri-cirinya di dalam penulisan atau penggunaan ejaan ini secara umum, yang pertama adalah huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Nah, ini huruf J. Kalau mungkin teman-teman kenal hari ini, huruf J diubah menjadi huruf Y. Kalau hari ini ya, di EYD dan EB atau PUEB. Terus selanjutnya huruf atau diftong ya, mungkin huruf O, OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer. Jadi kalau teman-teman hari ini kenal istilah ini, goeroe, biasanya teman-teman akan menyebut guru, itoe itu, oemoer umur. Harusnya seperti itu. Tapi itu secara penulisan. Pelafalan tetap sama, hanya penulisan huruf OE. Ini U harusnya. Tapi kalau di ejaan Van Ophusen itu ditulis dengan OE. Selanjutnya tanda diakritik seperti koma ain, hamzah, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmoer. Jadi teman-teman kalau hari ini mengenal istilah kaya huruf trema atau apostrof, trema ini teman-teman akan mengenal mengganti dengan penulisan bunyi ini dengan penulisannya huruf K. Jadi makmoer betul-betul ditulis menggunakan koma atas, teman-temannya. Makmoer, kemudian akal, tak, pak, kemudian dinamai, dan seterusnya. Terus huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus disuarakan tersendiri dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Ada mulai, ada ramai. Di penulisannya seperti ini. Jadi ini tentang ejaan Van Ophusen secara umum. Berikut ada ejaan Swandi setelah ejaan Van Ophusen tadi ya pada tahun 1901. Nah, ini tanggal 19 Maret tahun 1947. Swandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik. Jadi ejaan Swandi sama saja dengan ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Nah, ini sudah di tahun 1947 ini ejaan Van Ophusen sudah tidak diberlakukan lagi, namun diganti dengan ejaan Republik. Apa yang menandakan atau apa yang menjadi ciri ejaan ini? Yang pertama, huruf U diganti dengan U. Misalnya OE tadi di Van Ophusen telah diganti dengan U pada kata-kata tadi, seperti goeroe tadi menjadi guru, itoe menjadi itu, umur menjadi oemoer tadi ya, umur jadi umur hari ini pada ejaan ini. Berikut bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Jadi J masih tetap rakyat. Jadi K ini yang tadi menggunakan bunyi-bunyi hamzah tadi sudah digunakan huruf K sebagai perwakilan lambang bunyi bahasa secara tertulis. Berikut kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada anak-anak. Jadi anak-anak ini kata ulang disimbolkan dengan angka 2. Terus berjalan-jalan. Nah, ini penulisannya ke barat-baratan. Nah, dan seterusnya. Jadi pada ejaan Swandi ini menulis kata ulang bisa diganti dengan ini angka 2. Berikut awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangka dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah. Ini perhatikan, ini di rumah. Kalau hari ini teman-teman, karena ini menyatakan tempat, itu pasti dipisah. Ya, di sebagai kata depan itu akan dipisah karena menunjukkan tempat. Beda dengan di sebagai awalan.
ya, prefix. Jadi beda, itu pasti disambung kalau itu berkaitan dengan misalnya kata kerja dan seterusnya. Ini di rumah, di kebun, disamakan dengan misalnya imbuhan, di pada tulis, misalnya ditulis, dikarang dan sebagainya. Ini sudah masuk penulisan kata kerja. Ini kan tempat, keterangan tempat. Kita lanjut. Ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Priyono dan E. Katopo pada tahun 1957. Nah, perhatikan. Ini ada dalam putusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diselenggarakan di Medan. Nah, sistem ejaan ini sebenarnya tidak pernah dilaksanakan atau diresmikan. Karena kenapa? Ini banyak hal yang menjadi latar belakang sehingga ejaan ini tidak pernah diresmikan. Nah, tahun 1957 ini ya itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru, tapi begitu teman-teman lihat ini tidak pernah dilakukan. Jadi hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Nah, tapi ada hal-hal yang menarik dalam konsep ini, ejaan pembaruan ini. Misalnya gabungan huruf konsonan dengan huruf tunggal. Nah, coba kita lihat. Misalnya gabungan konsonan diubah menjadi J. Nah, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Misalnya Jakarta. Maka penulisannya sebenarnya di ejaan sebelumnya DJ ini di Jakarta, tapi telah diubah menjadi J. Berubahlah, hanya hilang ini D-nya, kemudian yang ditinggalkan atau yang menjadi penggantinya hanya huruf J, berarti penulisannya adalah Jakarta. Sama dengan TJ, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Ya. Selanjutnya gabungan konsonan eng diubah menjadi ini, eng penulisannya. Gabungan konsonan NJ diubah menjadi Gabungan konsonan SJ diubah menjadi ya, dan seterusnya. Ini ada juga yang namanya vokal diftong atau vokal rangkap, ada ai, au, dan oi. Ini ditulis berdasarkan pelafalannya. Nah, tetap coba perhatikan contoh di bawah. Ai tadi, ai ini menjadi aye, au, awe, dan oi, oi. Coba lihat dalam kata santai, gulai, harimau, kalau, amboy, sarung, dan syarat. Nah, ini contoh-contohnya, ini penggunaan diftong. Ini tadi contoh yang ini konsonan SJ diubah menjadi konsonan eng ini diubah menjadi penulisannya menjadi seperti ini. Jadi sarung ini penulisannya seperti ini. Nah, ini ejaan pembaruan. Ingat teman-teman mahasiswa, ejaan pembaruan ini tidak pernah diumumkan secara resmi dan tidak pernah diberlakukan. Lanjut, ejaan Melindo. Nah, ejaan Melindo ini singkatan dari Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember tahun 1959. Dari kerjasama tersebut terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan ini pemakainya memakai ejaan ini berlaku di kedua negara, dan ini paling lambat bulan Januari tahun 1962. Apa yang terjadi? Perkembangan hubungan ini politik yang kurang baik antara dua negara pada saat itu, sehingga menyebabkan ejaan ini kembali gagal untuk diberlakukan. Ini pernah hampir ya
memang agak berselisih, apalagi dulu tentang politik mengenai batas-batas atau wilayah negara pada saat itu. Ini masih menuai berbagai macam polemik. Nah, dalam aspek kebahasaan, nah ini juga menuai hambatan, ya, hambatan untuk diresmikannya ejaan Melayu Indonesia ini. Karena ingat di sejarah kemarin, sejarah bahasa Indonesia, bahwa ini Melayu, asal bahasa kita kan dari bahasa Melayu, berarti bahasa yang digunakan oleh negara Malaysia pun menggunakan bahasa Melayu. Oleh karena itu, antara Indonesia dengan Malaysia itu bahasanya adalah serumpun, ya, dari asal bahasanya sama. Nah, pada awal Mei tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, maka disebut LBK, hari ini kita sebut sebagai Pusat Bahasa, ya, itu menyusun ejaan baru. Tapi ya seperti perubahan-perubahan sebelumnya, tetap banyak mendapat tantangan atau pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal untuk diresmikan. Jadi yang pertama tadi ejaan pembaruan, kemudian ejaan melindungi, itu gagal diresmikan. Ini penggambaran tadi ejaan LBK atau ejaan baru. Nah, ejaan baru ini sebenarnya tadi ya sudah kita bahas, ingin menggantikan ejaan Melindo. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal atau banyak hal yang menuai kontroversi atau bahkan menjadi penghambat sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Nah, coba diperhatikan ejaan baru. Ini di EYD, ya, sebenarnya sudah kita akan bahas sebentar lagi EYD. Itu coba perhatikan 19 September tahun 1967 ada di ejaan ini, misalnya huruf TJ itu diganti menjadi C, misalnya kata Tejinta, maka diubah menjadi cinta. Nah, ini huruf TJ sebenarnya penulisannya, diubah menjadi cinta. J diganti, ini teman-teman bisa lihat, ini diganti SJ menjadi SC dan seterusnya, SC menjadi KH dan seterusnya. Itu kalau kita perhatikan anak-anak atau bapak ibunya mungkin ya yang lahir tahun ini, penulisan namanya itu berpengaruh dengan ejaan ini. Ya, misalnya Ahmad, biasanya penulisannya Achmat. Ini sangat berpengaruh. Jadi kalau hari ini ya Ahmad saja pakai H, tapi dulu ada yang pakai CH, ada yang pakai KH dan seterusnya. Nah, misalnya ada lagi huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena pada saat itu pemakaiannya sangat produktif. Kemudian huruf E dibedakan, misalnya epepet atau bukan, alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Makanya kita mengenal dua E, ya, dengan E, ada E, ada E. Sebentar kita lihat penggunaannya di ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, ini EYD. Jadi ejaan yang disempurnakan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 dalam keputusan Presiden nomor 57. Ejaan ini sebenarnya penyempurna, makanya yang disempurnakan karena menyempurnakan dari 2-3 ejaan sebelumnya. Yang mana itu? Yaitu ejaan-ejaan yang belum pernah diresmikan. Di ejaan LBK atau ejaan baru itu banyak kata asing kan yang diresmikan, bahasa asing. Misalnya dari kata aktif menjadi aktivis, itu diubah di EYD. Penulisannya di ejaan sebelumnya aktive, ACT, HCT, I, V, dan E. Itu hurufnya.
Tapi di sini diubah betul-betul satu bunyi maka mewakili satu huruf mewakili satu bunyi. Jadi di EJD disinilah dikatakan disempurnakan. Perubahan huruf ejaan Swandi ke ejaan yang disempurnakan, misalnya kata DJ tadi ya, sudah diubah menjadi J. Misalnya di jalan, di jauh diubah menjadi jalan, jauh. J tadi misalnya pajung diubah menjadi payung. Nah, sebenarnya pelafalan J ini itu disesuaikan dengan pelafalan yang berlaku pada saat itu. Karena di ibu kota negara Indonesia ini letaknya ada di Jakarta, di Jawa kebetulan, karena pelafalan orang di sana banyak yang syarat pelafalannya menggunakan lafal-lafal atau dialek-dialek yang berpengaruh yang dipengaruhi oleh bahasa lokal atau bahasa Jawa. Oleh karena itu penulisannya pun dipengaruhi atau terpengaruh. Jadi penulisannya pun disesuaikan. Karena misalnya di Jawa itu bahasa Jawa kan banyak medoknya. Jadi ini syarat dengan penggunaan atau pelafalan bahasa Jawa. Namun di Sulawesi pasti agak kesulitan. Karena kenapa? Di Sulawesi tidak pakai atau tidak menggunakan pelafalan atau dialek seperti orang Jawa. Oleh karena itu kesulitan. Jadi EYD ini ejaan yang disempurnakan, hal-hal yang menjadi masalah ejaan di ejaan-ejaan sebelumnya di sini disempurnakan. Teman-teman mahasiswa bisa lihat sendiri. Ada TJ tadi, misalnya C menjadi cukup, cuci, CH, dan seterusnya ya. Huruf-huruf di bawah ini yang sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Swandi sebagai unsur pinjaman abjad asing, misalnya diresmikan pemegangnya misalnya F, maaf, fakir, valuta, universitas, zeni, lezat, dan seterusnya. Huruf-huruf Q dan X, jadi Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai. Misalnya sinar, dalam penulisannya sinar X. Perlu teman-teman ketahui, pahami bahwa huruf-huruf seperti ini, huruf Q dengan huruf X ini itu tidak produktif digunakan dalam bahasa Indonesia sebab pelafalannya mewakili beberapa huruf bunyi bahasa. Misalnya E, K, X. Ini kalau kita sebut harusnya kan E, K dengan S. Itu X. Makanya digunakan simbol-simbol ini, huruf-huruf ini digunakan dalam simbol-simbol ilmu eksakta, misalnya matematika, fisika, dan sebagainya. Ada lagi penulisan di atau ke sebagai awalan, di ke sebagai kata depan. Dibedakan yaitu di ke ada awalan yang ditulis serangkai dan yang mengikutinya. Perhatikan contohnya di pada awalan dan di sebagai kata depan. Misalnya menunjukkan kata kerja, misalnya ditulis, maka di sebagai awalan atau prefix itu serangkai atau ditulis serangkai dengan kata kerja itu. Berbeda halnya dengan di sebagai kata depan dan menunjukkan tempat, misalnya kampus, maka di ini dipisah dengan kata yang selanjutnya. Nah, di kampus, selanjutnya dibakar, ini kan kerja, dan teman-teman bisa lihat dilempar, di jalan, di parkiran, di sini, ketua, ke kampus, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi kata ulang ditulis penuh dengan huruf, tidak boleh digunakan angka 2. Misalnya anak-anak, tadi kan di ejaan Swandi bisa menggunakan anak 2, ya kan? Tetapi di EYD tidak lagi digunakan penulisan seperti itu. Maka kata ulangnya ditulis betul-betul ditulis lagi
dan itu diberi tanda seperti ini, tanda penghubung. Anak-anak berjalan-jalan, meloncat-loncat, dan seterusnya. Lanjut. Terakhir, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Jadi ini paling baru, paling kekinian, diresmikan pada tanggal ini 20 November 2016 ya. Walaupun telah digagas atau dibahas pada tahun 2015, itu pada hari itu saya ingat sekali Kongres Bahasa di tahun ini bahkan memutuskan 3 hal. Yang pertama mengenai bahasa, lestarikan bahasa daerah atau peliharalah bahasa daerah dengan asumsi bahwa bahasa daerah itu merupakan sumber kekayaan bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah utamakan bahasa Indonesia. Di tahun ini sudah ada misalnya di kantor-kantor, depan kantor dinas pendidikan, itu banyak dipasang papan-papan yang bertuliskan utamakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia. Sampai sekarang kita masih bisa temukan itu di kantor-kantor tersebut. Utamakan bahasa Indonesia ini dengan asumsi bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara, bahasa yang melambangkan identitas kita sebagai orang Indonesia. Terakhir adalah kuasai bahasa asing. Itu poin ketiga. Poin ketiga, kuasai bahasa asing. Kenapa kita harus menguasai bahasa asing? Ketika kita menguasai bahasa asing, itu dunia dalam genggaman kita. Kemanapun, mau keliling dunia kalau bisa berbahasa asing, itu kan mudah. Orang kan salah paham karena apa? Bahasanya. Nah, ini coba kita lihat. Apa yang membedakan dengan EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ternyata di ejaan EBI ini atau PUEBI ini itu banyak bahasa, banyak kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan perubahan atau penambahan huruf diftong itu ada. Tadinya kan ada 3, ai, au, dan oi. Misalnya pantai, kemarau, amboi, ini sudah ada walaupun tidak atau belum terlalu produktif. Misalnya kita temukan ini dalam kata survei atau geyser. Nah, itu kan diftom atau vokal rangkap ini ada di penulisan huruf tersebut. Jadi ternyata di tahun 2015 ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan zaman itu sangat berpengaruh atau berperan penting dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi perubahan tersebut mempengaruhi kosakata yang ada di Indonesia. Ada yang bertambah, ada yang dihilangkan, ada yang diubah, dan seterusnya. 2. Penggunaan huruf tebal atau huruf pada PUEBI ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Jadi itu di huruf tebal. Kemudian yang ketiga, menggunakan huruf kapital. Misalnya sekarang kan unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Nah, untuk pembahasan ejaan bahasa Indonesia atau EBI ini, karena mungkin akan terlalu menyita banyak waktu, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, di video pembelajaran selanjutnya, mengenai bagaimana teknik penulisan atau ini sistem penulisannya, mulai dari huruf, tanda baca, sampai singkatan atau akronim di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya.
Semoga dipahami, dimengerti. Materi ini bisa diakses, bisa di-download kembali di e-learning. Pembelajaran kita itu di bawah video ada materinya, ada slide ini, bisa teman-teman miliki. Silakan diunduh di bagian bawah video. Oke, silakan. Kemudian ini jangan lupa ya, ada latihan di sini, ada beberapa soal untuk mengukur tingkat pemahaman teman-teman mahasiswa. Oke, kalau begitu kita lanjut. Untuk umpan baliknya kita lanjut di video conference, atau bisa di grup yang telah kita buat di aplikasi yang kita sepakati ya. Oke. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.